Halo guys, kali ini saya akan menceritakan tentang kasus kapal pesiar berisi mumi di lautan Filipina. Bayangkan kamu seorang nelayan, pagi itu laut tenang, angin pelan dan matahari belum terlalu tinggi. Di kejauhan, kamu melihat sebuah kapal pesiar kecil hanyut sendirian. Tidak bergerak, tidak ada suara mesin. Awalnya kamu mikir kapal itu kosong atau mungkin ditinggalkan pemiliknya. Tapi saat kamu naik ke atasnya, kamu menyadari satu hal mengerikan. Kamu tidak sendirian di kapal itu. Tanggal 25 Februari 2016, sekelompok nelayan lokal di perairan dekat Pulau Mindanao, Filipina, menemukan kapal pesiar putih kecil mengapung tanpa arah. Nama kapal itu adalah Sayo. Tidak ada bendera darurat, tidak ada sinyal radio. Namun kondisi kapal terlihat masih cukup utuh. Para nelayan memutuskan untuk memeriksa bagian dalam kapal karena khawatir ada orang yang membutuhkan pertolongan. Saat mereka masuk ke kabin, waktu seolah berhenti. Di dalam kabin, seorang pria duduk di kursi. Bukan terbaring, bukan terjatuh, tapi duduk dengan tegak. Tubuhnya kaku, kulitnya mengeras, dan berwarna abu-abu, keabu-abuan. Hampir seperti patung dari abu. Wajah pria itu tampak mengecil dan mengering. Matanya tertutup dan seluruh tubuhnya seperti telah kehilangan cairan hidupnya. Yang paling mengerikan adalah posisinya. Pria itu duduk tepat di dekat radio komunikasi kapal. Tangannya berada di sekitar alat tersebut, seolah-olah detik terakhir hidupnya dihabiskan untuk mencoba meminta pertolongan. Namun, tidak ada panggilan yang pernah dijawab. Mayat tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Manfred Fritz Bajorat, seorang petualang asal Jerman berusia 59 tahun. Manfred bukan orang sembarangan, ia dikenal sebagai pelaut berpengalaman yang telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya di laut. Ia menjalani kehidupan sederhana, berlayar sendirian, menjelajahi dunia tanpa jadwal pasti. Di kapal Sayo, Manfred hidup seperti seseorang nomaden laut atau biasa disebut dengan berpindah-pindah tempat. Ia tidak sedang kabur, ia tidak dalam pelarian, ia hanya memilih hidup sendirian di samudera. Di dalam kapal ditemukan banyak hal yang mengisyaratkan hari-hari terakhir Manfred. Catatan harian, buku, makanan kaleng, air minum, semuanya tersusun rapi. Tidak ada tanda-tanda perampokan, kemudian tidak ada kekerasan, dan juga tidak ada kekacauan. Ini bukan kematian karena serangan. Namun, ada satu detail penting. Dalam catatan medis yang ditemukan, Manfred diketahui memiliki masalah kesehatan serius, termasuk gangguan jantung. Diduga kuat, Manfred mengalami serangan mendadak saat sendirian di laut. Dalam kondisi itu, ia mencoba menghubungi bantuan lewat radio. Namun, lautan terlalu luas dan sinyalnya tak pernah sampai ke siapapun. Yang membuat kasus ini begitu mengerikan adalah kondisi jasadnya Manfred tidak membusuk seperti mayat pada umumnya. Sebaliknya, tubuhnya mengering secara alami. Para ahli menjelaskan bahwa panas matahari tropis, angin laut yang terus-menerus, kadar garam tinggi, ruang kabin yang kering dan tertutup, semua itu menciptakan proses mumifikasi alami. Tubuh Manfred
kehilangan cairan perlahan. Kulitnya mengeras dan waktu seolah berhenti di tubuhnya. Tidak ada yang tahu berapa lama ia telah meninggal. Sebelum kapal itu ditemukan, minggu, bulan, atau lebih lama, mungkin tahunan. Manfred Bajorat tidak mati karena kekerasan. Ia tidak dibunuh, ia tidak tenggelam, ia meninggal sendirian di tengah lautan luas tanpa satupun manusia yang mendengar panggilan terakhir darinya. Kapal itu terus hanyut membawa jasadnya kemanapun arus membawa, hingga akhirnya laut memutuskan untuk mengembalikannya ke manusia. Bukan sebagai pelaut, tapi sebagai misteri yang tak akan pernah benar-benar terjawab.